Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka takkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sisi kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil kepada segala penjuru, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terujilah Kristus. Para Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, para suster bruder, hari ini kita merayakan pesta Santo Markus, pengarang Injil. Dan bacaan Injil yang kita dengar, kita baca pada pagi hari ini juga diambilkan dari Injil Santo Markus. Kepada para muridnya, Tuhan Yesus memberi mereka kuasa untuk membaptis, untuk mengusir setan, untuk mendapatkan keselamatan, dan kuasa menyembuhkan orang sakit. Bahkan Yesus pun juga mengutus mereka untuk memberitakan Injil kepada segala penjuru. Kita tentu bertanya, mengapa Injil pengutusan para murid ini dipakai untuk bacaan pada peringatan Santo Markus? Alasannya karena Santo Markus selain salah satu penulis Injil, dia juga salah satu murid yang menemani Petrus dan juga Paulus di Roma, menemani Paulus dalam perjalanannya keliling mewartakan kabar sukacita. Dalam perjalanannya pertama, Markus ikut bersama dengan Paulus, tetapi akhirnya meninggalkan Paulus karena merasa perjalanan itu sangat berat. Markus menulis Injil yang kita kenal, dan ini merupakan Injil yang paling tua dari 4 Injil yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, seperti para murid yang diutus sebelum Yesus naik ke surga, demikian juga hari ini Tuhan juga mengutus kita semua untuk memberitakan Injil kepada sesama lewat perbuatan dan juga perkataan kita yang baik. Dengan memberikan kesaksian di dalam hidup yang baik dan berkomunikasi dengan baik kepada sesama, sebenarnya kita sudah memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita yang datang dari Allah. Dan setiap perbuatan baik yang menolong dan perkataan yang keluar dari mulut kita yang memberi peneguhan kepada sesama akan mendapatkan juga peneguhan dari Tuhan Yesus yang pada hari ini juga bersabda, "Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya." Tuhan selalu menyertai, lalu mendampingi kita semua apabila kita berbuat baik dan juga berkata-kata dengan baik pula. Santo Petrus menunjukkan bagaimana ciri-ciri orang yang berbuat baik dan juga berkata baik itu. Dalam bacaan pertama tadi, Santo Petrus sudah memberikan juga supaya orang yang berbuat baik dan juga berkata baik akan tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, karena Allah mengasihi orang yang rendah hati.
Berilah salam pada yang lain dan juga serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia akan memelihara kamu. Selalu sadar, selalu waspada terhadap godaan iblis yang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang akan ditelannya. Santo Petrus mengajak kita semua juga untuk berani melawan godaan, berani melawan iblis. Dan apabila kita tetap bertahan, tetap berani melawan itu, Allah akan melengkapi, Allah akan meneguhkan, dan juga Allah akan menguatkan serta mengokohkan kita, sehingga kita tidak akan goyah apabila terpa badai di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita serahkan perjuangan kita dalam tangan Allah, karena Allah turut bekerja di dalam diri kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dilanjutkan dengan persiapan persembahan.